hadir pagi hari Shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dan kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami Bapa buat hari ini, hari Sabat-Mu Bapa. Jika kami boleh Kau beri kesempatan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Layakkan hati kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih kami Yesus sepanjang hari ini ya Tuhan. Karena oleh kasih-Mu kami boleh menikmati hari-hari kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan aktivitas kami untuk seminggu ke depan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami Bapa. Berkati seluruh aktivitas kami ya Tuhan, pekerjaan kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kota kami, kota Medan ya Tuhan Yesus. Kota kami, kota Medan ya Bapa, biarlah Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati kota kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kesejahteraan-Mu ada bagi kota kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami berdoa bagi kota kami ya Bapa. Karena kota kami ini ya Tuhan Yesus, tempat kami bernaung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pulau-pulau ya Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami ini ya Tuhan ada di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Bahkan pemimpin daripada bangsa kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berikan kesehatan dan panjang umur Bapa. Bahkan Kau limpahin kebijaksanaan ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kebijakan yang dibawa ya Tuhan untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan, TNI Polri Bapa, bahkan seluruh jajarannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati, Kau limpahi ya Tuhan Yesus. Biarlah kan Kau berikan roh takut akan Engkau ya Bapa. Bahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan seluruh jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan daripada bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini Bapa, Bapak Polda Siahaan ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Apapun yang dipekerjakan daripada hamba-Mu ini Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh aktivitas daripada hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan anak-anaknya Bapa, bahkan istrinya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, sesi pertama ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu di surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan di sesi pertama dan kedua ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami bawakan hanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami sembahkan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah siap memuji-muji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadirat dengan darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami, yang menjadi jaminan bagi kami, yang menjadi alasan bagi kami untuk kami datang dengan keberanian menghampiri Engkau. Darah-Mu yang sudah melayakan kami sehingga kami tidak perlu datang dengan intimidasi. Kami datang dengan penuh rasa kerinduan menghampiri Engkau. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu
selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini Tuhan, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu di bumi sama seperti di surga, seperti di surga. Lawatlah Tuhan, lawatlah, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan Tuhan, selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan
kehendak-Mu atas tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di hidup kami sama seperti di surga. Kami hormati Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami hormati Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kekudusan yang daripadamu Tuhan. Darah-Mu yang sudah menguduskan dan melayakkan kami. Kami datang dan menghampiri Engkau pagi hari ini Bapa. Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami. Kami hormati Engkau Tuhan. Kami hormati kedaulatan-Mu Bapa. Inalara patakana lara baya shande. Kami sembah Kau Tuhan di tempat ini. Kami bawa korban ucapan syukur di hadapan-Mu. Inalara balara 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 balara. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Bapa, disembah, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau disembah dan diagungkan dengan pujian dari hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Kami
Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami yang tidak berharga, Kau buat berharga Bapa. Kau yang telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami tidak mau lagi hidup dengan cara hidup kami yang lama. Kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa hidup kami yang baru, yang dibaharui oleh kasih-Mu. Hidup yang penuh dengan pengampunan, karena Engkau lebih dulu mengampuni kami. Hidup yang penuh kasih, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Hidup yang dipulihkan, oleh karena darah-Mu sudah memulihkan kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku sembah Kau dalam bait, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, kan nyata dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, puji. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam
sangat mengasihi Engkau. Kami percaya tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Yesus yang kami sembah dalam hidup kami. Dan kami percaya hari-hari ini kemuliaan-Mu bertambah besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya akan kebesaran Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi setiap Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya selamat hari Minggu. Anda pasti luar biasa di dalam Kristus. Haleluya. Saya percaya saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita akan menjadi mungkin hari-hari ini. Kita akan melihat perkara-perkara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, kami rindu melihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara. Ada yang pertama kali bersama dengan kami di tempat ini? Tidak ada Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya di mana ada orang-orang benar memuji Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian orang-orang percaya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari bersama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari bertepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan Allah bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian. Bila Tuhan hadir, bila Allah hadir di tengah, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari bersama-sama, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ada kuasa. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Ayo sekali lagi bersama-sama kita katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, amin. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Mari bersama-sama katakan, ada kuasa. Haleluya. Saya percaya saat orang-orang percaya memuji Tuhan, maka kuasa si jana akan dihancurkan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Urapi setiap hati kami sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Lebih lagi katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, ini yang kami tahu, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Oh, Engkau penolong Di saat susah kami Tuhan, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Engkau menara, Engkau perisai. Kau menara dan perisai di hidup. Sekali lagi, Engkau menara, Engkau perisai hidupku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Haleluya.
Kami percaya Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah perisai dalam hidup kami. Engkau penolong sejati bagi kami Tuhan. Oh rala baba sandara la bara bara bala 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 bala. Engkau sumber segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan membawa segenap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa segala aspek kehidupan kami kepadamu. Kami bawa ke altarnya Tuhan. Kami taruh ke atas mezbah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu ketika hidup kami serahkan kepada Tuhan. Ketika hidup kami bawa ke altar-Mu, kami sujud di altar-Mu. Maka sesuatu yang besar terjadi, maka mujizat terjadi, maka pemulihan terjadi. Karena itu adalah bagian Tuhan. Bagian kami hanya membawa dan menyerahkan semuanya. Karena segala perkara hanya dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan, yang adalah sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman. Kami berdoa biarlah pagi ini kami mendapatkan pengertian-pengertian atas firman. Sehingga gak ada yang sia-sia dalam ibadah kami. Sehingga esensi ibadah datang dan pulang berbeda itu terjadi. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang sanggup memerdekakan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya puji Tuhan, dengan kasih Allah saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ya saudara, bau-bau barunya masih tercium Bapak Ibu ya. Wangi-wanginya masih luar biasa gitu ya. Nah saya percaya kalau Tuhan percayakan satu tempat atau wadah yang baru, saya katakan kalau punya sendiri kan enak. Ini kan berapa tahun dianggap punya sendiri Bapak Ibu. Kalau di sana tiba-tiba dibilang gak boleh ibadah begitu ya. Tapi Tuhan berikan kemurahan bagi gereja ini, sehingga gereja ini saudara bisa menyewa. Tapi kalau yang namanya sewa berarti udah milik kita kan selama masa sewa. Nah saudara, kita hargai kasih karunia Tuhan ini, kita terus lakukan yang terbaik. Dan saya percaya saudara, ketika kita memperhatikan tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana setiap minggu kita diajarin, menerima firman, dilayani oleh gereja. Sekarang namanya beda saudara, GBI Alam Bahagia. Kalau sana kan Alam Hotel gitu ya. Nah saudara, kali ini Alam Bahagia, berarti atmosfernya sudah atmosfer bahagia saudara. Maka kehidupan kita juga harus terus berbahagia. Nah tadi di ruang pembicara saya bilang Pak Gembala langsung bilang, aduh ini Pak maaf masih panas. Padahal hamba Tuhan gak apa-apa panas saudara ya. Kenapa? Karena masih kipas. Saya bilang kenapa gak pakai AC? Apanya kurang ya, apa namanya? Iya dayanya kurang. Enggak Pak, ada kekurangan yang lain gitu ya. Kami udah persiapkan kok. Jadi Bapak Ibu kalau lagi berdoa dan dapat berkat, Tuhan kemana berkatnya? Itu saudara, kurang satu AC di sana, satu PK pun nggak apa-apa di ruang sebelah sini saudara. Ya, dan apa katanya LCD-nya hari ini lagi bukan bermasalah, lagi ada sesuatu, saudara ya wajar lah namanya pindahan gitu ya. Hal-hal yang masih ada yang kecil-kecil. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara, ini bukan pesan sponsor saudara. Kalau saudara merasa terberkati, terbangun di tempat ini, kalau gembala yang ngomong mungkin, tapi kalau pembicara yang ngomong yang gak punya kepentingan di dalamnya, saudara yang ngomong kan, berarti saudara bukan sesuatu yang untuk saya rangsang saudara, untuk memberi dan melakukan supaya mungkin untuk saya kan enggak saudara. Ini untuk gereja Tuhan, karena kita bertumbuh di sini, gitu ya. Oke, nah saudara sepanjang bulan ini gereja kita bicara tentang satu tema, berdoa untuk kesejahteraan kota. Nah saudara, kenapa penting kita berdoa untuk kota? Nah ayat-ayat ayat yang akan kita buka, ayat sebagai kunci, ayat tema kita hari ini saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Saya baca di sini dulu satu ayat dulu saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Sudah dapat semua, mari kita buka handphone kita, Alkitab kita.
Gitu ya. Saya senang dengan orang-orang tua kita pasti masih bawa Alkitab. Saya juga kalau baca bawa Alkitab saudara. Gitu ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Saya tunggu saudara. Kalau sudah dapat mari kita sama-sama kita katakan amin. Ya kita baca satu ayat saja dulu Bapak Ibu. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah apa saudara? Adalah kesejahteraanmu. Nah saudara, Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, ayat yang ke-11 saya sering khotbahkan. Yaitu saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang indah, gilang gemilang, penuh harapan. Yaitu 4 ayat setelah ini. Nah saudara tahu, Yeremia pasal 29 ini adalah surat yang Yeremia kirimkan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu, yang datang dari Tuhan, yang saat ini Yeremia 29 ditulis, maka pada waktu itu orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, kerajaan Yehuda sedang menjadi tawanan di bawah, menjalani satu masa, bukan masa penjara saudara. Kalau zaman sekarang pelaku kejahatan ditangkap, pidana, penjara. Tetapi Yeremia 29 ditulis mereka itu ada masa pembuangan. Hampir sama seperti masa perbudakan. Artinya mereka nggak punya hak atas diri mereka karena mereka sebagai tawanan. Nah saudara, di tengah-tengah mereka ada di satu negara, di satu kerajaan di mana pemimpinnya adalah Nebukadnezar. Pemimpinnya nggak menyembah Allah, pemimpinnya terkenal adalah pemimpin yang bengis. Dan pemimpinnya itu adalah pemimpin yang punya otoritas penuh atas mereka. Mereka menjadi budak atas pemimpin itu. Di tengah-tengah masa yang demikian Bapak Ibu, maka Alkitab mencatat Tuhan memberikan pesan kepada Yeremia. Dan pesannya apa? Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Sekali lagi, karena mereka ada pembuangan Babel, mereka seperti ada dalam perbudakan. Mereka adalah tawanan. Dalam perjanjian lama, seorang budak atau seorang tawanan 100% gak punya hak atas dirinya sendiri. Itu status mereka, status terendah. Dulos, keset kaki, mau diapain pun saudara gak punya hak untuk menuntut. Tapi mereka hanya punya kewajiban. Nah tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan. Kota itu bukan kota mereka saudara. Karena pada waktu itu kota mereka sudah hancur. Saudara, nggak ada satupun bangunan yang berdiri. Semua kekayaan di sana sudah dirampas, termasuk SDA, yaitu orang-orang ini yang dalam pembuangan yang menerima pesan ini. Dan Tuhan bilang apa? Usahakan kesejahteraan dan berdoalah untuk kota itu. Kenapa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah saudara dengar baik, apa yang menjadi penyebab mereka ini ada di pembuangan Babel? Itu yang harus menjadi pertanyaan besar. Kenapa mereka itu mengalami kekalahan oleh raja yang tidak beribadah kepada Allah Israel? Nah, untuk mengetahui ini, saudara dan saya itu bisa baca di dalam Yeremia pasal yang ke-25. Supaya kita akan mengerti kenapa kita harus berdoa untuk kota Medan, untuk Indonesia. Dan apa dampak, saudara. Dan keadaan hari ini adalah bagian penting yang dilakukan, yang dipilih oleh pemimpin, oleh orang-orang, oleh masyarakat di masa-masa yang lalu. Nah saudara tahu kenapa Yerusalem harus mengalami kehancuran dan Yehuda itu harus menjadi tawanan. Nah kalau saudara baca dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-4, Alkitab bilang begini. Atau mulai dari ayat yang ketiga, Yeremia 25, saya akan baca running. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengar. Ternyata sebelum mengalami kehancuran, sebelum mengalami menjadi seorang tawanan, sebelum menjadi puing-puing kehancuran, kota yang megah, kota yang marak, kota yang ramai, menjadi kota yang sunyi, tanpa penghuni, dan semua sumber dayanya dirampas. Ternyata sebelum kejadian itu, Yeremia mencatat sudah 23 tahun, Yeremia bicara tentang kabar pertobatan.
Yeremia sudah menyampaikan bahwa kalian ini harus berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Ayat yang keempat. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu hambanya, ya ini nabi-nabi, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Artinya Tuhan sudah kasih warning, Tuhan sudah kasih perhatian, Tuhan sudah kasih gambaran masa depan. Tuhan sudah ingatkan lewat apostol nabi. Karena perjanjian lama suara kenabian itu selalu berasal dari Tuhan, kecuali nabi palsu. Tapi yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi yang Tuhan utus. Nah, saudara, apa yang dikabarkan oleh para nabi ini sebelum masa kehancuran? Selama 23 tahun, Alkitab berkata ayat yang kelima, nabi-nabi bilang, bertobatlah kamu dari langkahmu yang jahat. Bertobatlah kamu dari kehidupan dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau kamu bertobat, maka kamu akan diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ternyata sebelum sebuah kehancuran, Tuhan sudah bilang bertobat. Ternyata orang-orang Yehuda melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Langkah-langkah mereka jahat, pekerjaan-pekerjaan mereka jahat. Dan sebelum mengalami kehancuran, Tuhan sudah ingatkan, berhenti, stop, bertobat. Kata bertobat dan berbalik 180 derajat. Artinya jangan melakukan itu lagi. Kalau engkau sedang berjalan ke arah kanan, maka engkau harus berbalik ke arah kiri. Itulah pertobatan. 180 derajat. Tapi apa yang terjadi saudara? Maka ayat yang ketujuh, Alkitab bilang apa? Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku. Khusus ini Tuhan. Dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Dengan kata lain, kehancuran yang dialami oleh orang-orang Yehuda sehingga pada ending puncak kehancuran mereka harus menjadi tawanan, mereka harus menjadi budak. Itu dikarenakan apa saudara? Mereka melakukan sesuatu yang membuat Tuhan sakit hati. Dan mereka melakukan saudara apapun, tangan bicara tentang sebuah otoritas, tangan bicara tentang pekerjaan. Yang saudara mengakibatkan mereka sendiri yang mengalami masalah, musibah, kehancuran dalam kehidupan mereka. Nah saudara, baru ayat yang ke-8 Alkitab bilang begini, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, ayat 9, ayat yang terakhir. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel. Tuhan bilang, hambaku itu. Karena Tuhan mau pakai untuk sebuah kehancuran. Dan dikatakan apa saudara? Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Dan ketika firman ini datang, saudara, maka apa yang terjadi? Orang Israel tetap gak bertobat. Orang Yehuda khususnya, mereka gak bertobat. Dan apa yang terjadi? Maka saudara, Nebukadnezar datang seperti apa yang Tuhan katakan. Maka apa yang terjadi? Mereka mulai mengalami kehancuran yang endingnya mereka menjadi budak atau tawanan di Babel, di pembuangan. Orang yang hidup hanya melakukan kewajiban tanpa satu sisi hak yang mereka bisa tuntut dengan dasar apapun kepada Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah kengerian, di tengah-tengah satu situasi kehidupan yang terendah mereka. Dengar baik, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami itu. Karena Tuhan mau mendisiplinkan kita. Bukan karena Tuhan jahat atas kehidupan kita. Saudara, orang Israel sudah diingatkan, sekiranya mereka berbalik, maka saudara, Yerusalem gak akan mengalami kehancuran. Sekiranya mereka mengindahkan apa yang Tuhan sampaikan, bertobat dari jalanmu yang jahat, dari tanganmu yang jahat, maka saudara percayalah tidak akan ada kehancuran terjadi. Tetapi kalaupun manusia, ini sebuah gambaran, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, dengar baik. Maka Alkitab mengajari lewat Yeremia pasal 29, 25 Tuhan tegur keras. Dan 26-27 mereka mulai kehancuran. Tapi 29 Tuhan datang dengan sebuah apa saudara? Sebuah janji kepada orang Israel.
Apa? Alkitab berkata, usahakan dan berdoa untuk kesejahteraan kota di mana engkau ada. Secara manusia nggak logis. Secara hati, siapa yang bisa menerima sebagai tawanan? Mereka mau berdoa untuk sebuah kota, saudara, di mana mereka orang asing, di mana mereka tawanan, di mereka di mana penuh dengan sakit hati, namanya peperangan, saudara. Setiap kekalahan dan peperangan, pasti saudara ada benih-benih kemarahan, benih-benih emosional, benih-benih kepahitan. Karena nggak terima, apalagi saudara satu kota mereka itu ditumpas habis. Kalaupun mereka dibebaskan, mereka harus membangun sebuah kota yang baru. Dari mana? Sumber daya nggak ada, saudara. Bahan materialnya nggak ada. Mereka harus ambil dari mana? Kadang nggak mungkin. Tetapi saudara, Tuhan punya cara sendiri untuk mengangkat kembali orang-orang yang didisiplinkan oleh Tuhan. Walaupun karena kesalahannya. Tuhan gak menghakimi untuk sebuah kematian. Tuhan gak mematikan, Tuhan gak membinasakan. Tetapi begini saudara, bukankah Allah kita itu setia dan Allah itu adil? Saudara, ketika kita melakukan pelanggaran, kita mungkin mengalami disiplin. Tetapi tetap yang namanya kesejahteraan, tetap Tuhan sediakan dalam kehidupan orang yang mengalami pendisiplinan itu. Tetapi bagian kita saudara adalah apa? Ketika kita mengalami pendisiplinan karena kejahatan, karena pelanggaran kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita ini harus berbalik kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah saudara, kita ini harus bertobat kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah saudara, kita mulai kembali melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang Tuhan mau? Di ayat yang ke-7, kita ini harus mendoakan dan mengusahakan. Artinya jangan berhenti dan jangan tetap tinggal dalam sebuah keterpurukan. Jangan tetap tinggal dalam satu keadaan terendah kehidupan kita. Jangan pernah pasrah dengan keadaan. Alkitab bilang dimulai bukan dari doa. Usahakan, kata usahakan, action, melakukan sesuatu. Nah, ini dalam konteks kota. Saudara, di tengah-tengah keadaan hari-hari ini kota Medan. Apapun situasi keadaan kota Medan dan Indonesia. Saya bukan orang Sumatera asli, saya bukan orang Medan. Saya cuma numpang di Medan, saya seorang perantau. Saudara, baru 17 tahun di Sumatera Utara. Gitu ya, di kota Medan, asli kota Medan berarti baru 15 tahun, 14 tahun. Pertama saya ada di Lintong Nihuta. 2005 saya ada di Lintong Nihuta, dari Jakarta ke Lintong Nihuta. Dolok Sanggul, saudara. Saya di Parulohan, di Parhuta-hutanya lagi, saudara. Onannya 1 minggu 1 kali, hari Senin, gitu ya. Sedangkan saya orang Nado yang tinggal di kota besar, Jakarta, datang ke sana. Memang waktu itu Humbangan Sundutan baru pemekaran. Saudara tahu apa yang kita lakukan? Saya belajar untuk lakukan ini, berdoa. Saudara, air susah. Untuk ambil air saya harus ke Tau Silaban, saudara. Tau Silaban itu satu tau yang nggak ada jalan keluar, airnya muter-muter situ. Situlah saudara desa Silaban nyuci, situlah saudara kerbau dimandikan. Airnya nggak pernah warnanya jernih. Situ kita baptis orang, situ saya ambil untuk makan minum. Di rumah kami tinggal saudara itu selalu pakai bak yang besar di belakang rumah. Kalau ada hujan kayak gini senang saudara, karena hidup dari itu saudara, hidup dari air hujan. Waktu Polres di sana saudara, Polres Humbangan Sundutan dulu mau masuk di situ sebelum dibangun, air saudara sudah 80 sampai 100 meter itu nggak dapat air. Apa yang terjadi? Kita datang saudara, berdoa di sana. Karena FA saya, jemaat-jemaat kita daerah situ. Dan puji Tuhan bisa dapat air pada waktu itu. Nah, apa yang kita ajarkan? Saya belajar dari sini. Bagian kita kalau melihat kota sekeliling bangsa kita ada keterpurukan, jangan pernah mengutuk. Ketika kita melihat kota kita secara kontekstual, mungkin dipimpin menurut kita orang-orang yang lalim, jangan pernah kutuk. Tapi bagian kita apa? Berdoalah supaya terjadi kesejahteraan. Yang kedua apa? Berusahalah. Berusaha artinya lakukan segala sesuatu, saudara, yang bisa menghasilkan sebuah kesejahteraan terjadi di lingkungan itu.
Kenapa? Karena kesejahteraan kota atau lingkungan itu, itulah akan menjadi barometer kesejahteraan kita. Dan saudara tahu itu yang saya lakukan dulu. Di setiap kota saya ada di Lintong Niuta, 1 tahun lebih saya ada di Tanah Karo, 1 tahun lebih ada di Aceh. Apa yang kita lakukan saudara? Dan saya melihat hari ini kalau saya pergi ke sana, wah jalannya sudah lebar. Sudah mulai ada hotel-hotel besar, dulu belum ada hotel sama sekali. Hotel itu di Siborong-Borong, itu Siborong-Borong pun cuma 1 hotel tuh di Simpang dekat Ombus-Ombus 2 di sebelah kanan. Dulu saudara mau makan bakso, mau makan mie, saudara nggak ada. Itu harus pergi ke Dolok Sanggul, cuma 1 lagi saudara rumah makan orang China di sana. Itu pun kecil di sebelah galon. Tapi kalau saudara datang hari ini, pertumbuhan PAD-nya besar. Saudara lihat perkebunannya, hasil-hasilnya mulai besar. Saudara orang-orang di sana sudah mulai menemukan potensi-potensi yang ada di kota itu. Potensi dalam diri mereka. Maka saudara pergi ke sana, toko-toko mulai besar. Saudara usaha-usaha mulai besar. Dulu angkot saudara, angkot yang zebra yang sudah tua saudara. Sekarang kalau saudara melihat, waduh. Dulu cuma Karya Agung dari Medan dari sini saudara sampai ke sana. Itu pun saudara saya berangkat jam 8 malam sampai di sana bisa jam 8 pagi. Saudara rusak hancur. Sekarang kendaraannya bagus. Punya bus yang besar. Tingkat kenyamanan tinggi. Jalan sudah luas sekali. Saudara semua rumah kiri kanan. Saudara bahkan gereja-gereja bertumbuh di sana besar. Kenapa? Karena lihat ada orang yang berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di sana. Saudara tahun ini maka kita akan melihat Indonesia itu berulang tahun ke 78 tahun. Ketika saya mulai melihat tema besar bagi ulang tahun Indonesia tahun ini, ulang tahun ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Ini sebuah kata untuk selalu memacu kita, nggak melihat ke belakang, nggak hanya melihat hari ini, nggak berhenti di hari ini. Kalau sesuatu yang baik yang sedang kita lihat, maka kita bergerak maju untuk lebih baik. Kalau sesuatu yang buruk yang kita lihat hari ini, maka kita punya harapan, punya asa untuk melakukan sesuatu supaya semuanya baik. Maka Yeremia saudara bicara itu, Tuhan bicara itu kepada saudara lewat Yeremia kepada pembuangan di Babel. Hei, jangan tangisi keadaanmu, jangan tangisi situasimu. Kalau engkau dalam pendisiplinan, maka ini menjadi kata kunci. Usahakan, kata usahakan artinya lakukanlah segala sesuatu yang terbaik. Berdoa artinya jangan pernah mengutuk, jangan pernah kata-kata umpatan keluar, tapi berkatilah kota itu. Karena kalau kota itu sejahtera, maka engkau akan mendapatkan bagian daripada kesejahteraan. Kenapa kita harus berdoa bagi kota di mana kita ada, Bapak Ibu? Karena dengar baik, karena ini yang selalu menjadi hal yang melekat dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di kota ini, so lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Semua sebel nggak? Semua marah nggak? Bahkan ada pengaruh, saya bikin survei ke berapa orang saudara. Kenapa nggak ibadah sore, nggak ibadah malam? Kepada anak-anak muda, orang tua nggak kasih. Kenapa? Begal. Orang-orang tua mulai takut begal. Orang-orang yang berusaha, yang kerja saudara, yang pagi mereka harus ke pasar induk atau kemana. Saudara itu dibegal. Sehingga ketakutan ini mulai terjadi. Bahkan pembegalan bukan terjadi di malam atau subuh hari di tempat yang sunyi. Tetapi sekarang di siang hari, di tempat banyak orang. Saudara bahkan begal terjadi saudara datang ke rumah. Datang ke tempat-tempat kos, 2 orang suruh buka pintu, kalau melihat diancam. Saudara, siapa yang mau melihat ini? Semuanya risih. Kita tuntut pemerintah, kita tuntut polisi untuk patroli. Mereka patroli daerah utara, maka di daerah timur terjadi pelanggaran. Saudara, artinya apa? Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk mengendalikan semuanya. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menjagai dan membentengi segala sesuatu. Di tengah-tengah masa kejayaannya seorang Salomo, apa yang Salomo katakan? Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Saudara, siapa Salomo? Seorang raja. Sistem presidensial
Seorang raja itu selalu punya otoritas, bukan kerajaan, bukan presidensial. Kerajaan, seorang raja itu punya hak penuh atas segala sesuatu. Sistem kerajaan, lihat pengamanannya, selalu pengamanan yang sangat luar biasa. Sistem kerajaan, maka rakyat punya kecintaan untuk menjaga semua kebersamaan itu. Karena dalam sistem kerajaan tidak ada apa saudara, kalau presidensial kan tidak ada apa, kalau berseberangan apa, tidak ada oposisi. Sistem kerajaan nggak ada oposisi. Jadi musuh mereka itu kerajaan yang lain. Sistem presidensial ada oposisi. Bisa ada musuh dalam selimut, kira-kira begitu. Artinya Salomo waktu itu adalah raja yang ditakuti, disegani, dihormati. Ratu negeri Seba datang membawa upeti kepada dia. Karena melihat sebuah hikmatnya Salomo, kemampuan Salomo. Tapi di tengah-tengah zona teraman dan zona ternyaman, comfort zone-nya Salomo. Salomo bukan seperti Daud yang terus ada di medan perang, ditakuti karena perang. Karena dia punya kemampuan perang. Salomo hampir, Alkitab nggak catat kalau dia pernah berperang, hampir. Jadi secara skill, secara kemampuan berperang, Salomo nggak bunuh banyak orang. Salomo nggak menaklukkan banyak kerajaan, enggak. Tapi kenapa Salomo ditakuti? Salomo punya hikmat. Di tengah-tengah kejayaan seorang Salomo yang punya segala sesuatunya. Harta, takhta, cinta. Dia melebihi daripada bapaknya. Yang paling ditakuti. Saudara, apa yang Salomo bilang dalam Mazmur? Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Maka pesan ini kuat saudara. Kepada kita sepanjang bulan ini saudara. Kenapa kita harus berdoa bagi kota? Bagi tempat di mana kita ada. Bapak Ibu dengar baik. Karena selalu Tuhan memberkati kita di wadah. Tempat pekerjaan kita. Itu adalah wadah di mana Tuhan memberkati kita, mensejahterakan kita. Maka berdoalah bagi tempat di mana kita bekerja. Bukan apa kita maki-maki, kita mengatakan kata-kata kutuk. Wah, gaji nggak naik-naik, kerjaannya begini. So di luar sana masih banyak orang yang melamar pekerjaan. Di posisi saudara saat ini, di luar sana banyak orang pengen seperti saudara. So di luar sana banyak orang saudara, kadang saya lihat aduh ngamen. Bekerja sudah orang tua, sudah 60-70 tahun. Saudara masih jualan koran. Saya pernah masuk sebuah tambal ban saudara. Dan ternyata saya lihat sudah opung-opung. Saudara saya pikir masih kuat. Dek tolong cagakkan dua. Dia mau buka saudara gak bisa buka-buka. Ban sepeda motor saya itu. Saya tanya opung kuat? Oh bisa. Saya lihat tangannya sudah hampir kayak Parkinson gitu. Saya tanya opung sudah umur usia berapa? 81 tahun. Saya ada opung sudah gak usah pung. Saya kasihlah uang. Pung gak usah pung, biarlah saya dorong. Enggak, biar aja dek. Gini aja lah pung, tambahkan aja angin biar saya kesana aja. Gak tega saudara. Saya tanya, opung gak punya anak, gak punya pahopu? Ada tapi ya gitulah. Kalau saya gak kerja, saya gak bisa hidup, gak bisa makan. 81 tahun. Sedangkan sistem dunia aja, saudara, sistem pekerjaan yang fair. Kepolisian 58 tahun, PNS 60 tahun. Setelah itu mereka gak bekerja pun ada gaji yang disebut pensiun. Untuk sebuah jaminan supaya apa? Sudah puluhan tahun mereka masuk dalam kedinasan. Ini masa mereka untuk istirahat, menikmati kehidupan. Maka walaupun gak besar tapi ada sebuah jaminan setiap bulan. Minimal makannya lah terpenuhi satu bulan. Ini soal bapak 81 tahun. Kalau saya gak kerja, amang dia bilang kayak gitu. Maka saya mau makan apa? 81 tahun. Bapak ibu yang masih bekerja, yang masih berusaha. Mungkin bekerja di tempat orang lain. Dengan segala keberadaan, maaf, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta. Saya terhitung full timer, ini Bu Dina juga full timer. Kalau mau ditanya saudara cukup atau enggak cukup,
Saudara, hanya Tuhan yang tahu. Kalau mau ditanya gaji saudara, kehidupan saya hidup dari anugerah Tuhan. Dari kasih karunia, dari Injil yang diberitakan. Makanya masih ada sampai hari ini. Kalau mau bilang cukup, aduh Kak Dina pasti ketawa. Saudara. Maka saya bilang hidup saya bukan dari gaji. Tapi hidup saya dari berkat yang Tuhan berikan. Maka pentinglah kita berdoa bagi kesejahteraan wadah di mana kita ada, kota di mana kita ada. Karena Tuhan memberkati wadah. Wadah itu adalah tempat pekerjaan kita. Wadah itu adalah bangsa. Wadah itu adalah kota. Wadah itu adalah daerah di mana kita ada. Ketika saudara wadah ini diberkati, PAD naik, maka apa yang terjadi saudara? Saya percaya gaji bulanan itu apa namanya saudara? Itu akan naik. Kan beda sekarang kan UMK-nya. Saya percaya saudara, kalau kesejahteraan kota Medan ini terus bertambah, saya percaya kelayakan hidup daripada masyarakatnya akan diangkat. Saya percaya kalau pekerjaan, tempat pekerjaan kita, perusahaan, tempat usaha di mana kita bekerja di sana, kalau dia mengalami peningkatan dalam pendapatan, peningkatan dalam keuntungan, saya percaya saudara, maka kita adalah orang-orang yang akan sejahtera dalam konteks. Pasti kita akan mengalami penambahan-penambahan ketika itu bertambah-tambah di sana. Apa yang terjadi dengan Ethiopia dulu? Sampai Iwan Fals pernah nyanyi lagu saudara tentang Ethiopia tahun-tahun 90 awal. Saudara, mereka mengalami kegersangan, kelaparan yang sangat luar biasa. Indonesia busung lapar berapa persen saudara? Mereka di atas 70% busung lapar. Satu negara saudara yang benar-benar tanahnya gak menumbuhkan apa-apa. Yang benar-benar saudara jangankan bicara PAD, jangan bicarakan sesuatu yang bisa mereka tonjolkan. Gak ada apa-apa, bahan dasarnya gak ada yang bisa diolah. Tetapi Ethiopia sampai saat ini sudah tetap bangkit. Tuhan memberkati mereka. Nah saudara bayangkan bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Berdoalah saudara untuk wadah di mana kita ada. Nah apa yang harus kita lakukan saudara? 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 dan 15. Saya percaya kita sudah tahu bersama-sama ayat ini. 2 Tawarik ayat yang ke-7 ayat 14 dan ayat 15. Maka ini terus yang Tuhan bilang. Ini yang Tuhan kasih saudara. Untuk wadah, untuk kota, untuk sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 14 dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 berkata begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka itu akibat, dan umatku itu adalah sebab. Maka akibatnya apa saudara? Aku akan mendengar. Pertama, saudara, kalau kita gak terus berdoa, kalau kita gak pernah berseru kepada Tuhan untuk wadah, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, kota, apa yang akan Tuhan dengar? Apa yang akan Tuhan jawab? Yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Kenapa kita harus mengusahakan? Karena Tuhan melihat pilihan dan keputusan, langkah-langkah kita. Umatku yang atas namaku disebut, berbalik dari jalan-jalan yang saat ini satu bagian berusaha. Ini salah satu bagian kita saudara memberkati kota dengan cara yang tadinya kita merugikan kota. Tadinya kita pelaku pungli, tadinya kita pengedar narkoba, merusak bangsa, merusak masa depan bangsa. Tadinya kita saudara orang yang pencuri-pencuri, saudara apa namanya, pagar-pagar, rumah-rumah kosong, kusen, itu kan meresahkan. Saudara, itu kan mengutuk kota, tindakan yang jahat. Ketika kita berbalik dari sana, yang tadinya kita suka lawan arah, yang tadinya kita suka saudara terobos lampu merah, itu juga kan melanggar pemerintah, melanggar peraturan. Kita nggak sedang mengusahakan kota baik. Tapi ketika kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, itu yang namanya mengusahakan salah satu bagian. Dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Baru ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah saudara, ini penting. Ketika Tuhan memulihkan negeri, apa yang akan terjadi saudara? Maka lihat, itu akan mengubah padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Suatu wadah yang gersang, tempat usaha yang gersang, kota yang gersang, rejeki yang gersang. Saudara, satu kemandulan akan usaha, kemandulan akan saudara pekerjaan, kemandulan akan saudara multiplikasi, pelipat gandaan dari apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Kemandulan itu akan berubah menjadi sebuah kesuburan yang akan menghasilkan nilai-nilai Tuhan untuk memberkati kita. Nah oleh sebab itu hari-hari ini saudara, dengar baik. Mulailah kita latih hidup kita mengusahakan dan mendoakan. Saudara, ada statement berkata, kalaupun kita nggak bisa melakukan yang baik, ya minimal lah pinomat lah, kita nggak menyusahkan. Kira-kira begitu saudara, itu ada satu statement yang saya simpelkan sederhanakan. Nah mungkin kita juga ada di masa seperti Yehuda tadi saudara, yang ada dalam pendisiplinan. Keadaan kita hari ini karena Tuhan mendisiplinkan kita, karena kesalahan pelanggaran kita yang dulu. Maka saudara jangan merasa tertuduh, jangan merasa terhakimi, jangan merasa ini akhir daripada kehidupan saudara. Tetapi Tuhan kasih kesempatan bagi saya dan saudara. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Maka apa yang harus menjadi bagian kita hari-hari ini saudara? Apa yang harus saudara kita kerjakan hari-hari ini? Saya akan tutup di sini. Apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini saudara? Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang Tuhan minta kita saudara untuk untuk berdoa bagi wadah, bagi kota dan bagi bangsa. Yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Yang pertama saudara, mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13, Alkitab bilang begini. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Alkitab bilang apa? Maka saudara lihat, aku akan memberikan, kamu akan menemukan aku. Saudara, kalau kita ada masa-masa, menurut kita semua saudara dan saya yang tahu, ada dalam masa-masa terendah karena mengalami pendisiplinan Tuhan. Tetap bangkit dengan cara yang pertama apa saudara? Cari Tuhan. Saudara, cari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Alkitab bilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Bagaimana mencari Tuhan? Cari Tuhan dengan standar apa? Cari Tuhan dengan segenap hati kita saudara. Saudara jangan cari Tuhan asal-asalan, tetapi cari Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap hati artinya didasari dan didorong oleh kerinduan yang besar. Yang kedua saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita saudara bisa mengusahakan, bisa berdoa untuk kota. Kalaupun kita ada masa pendisiplinan, kita tetap bangkit saudara. Karena kita tahu seperti Yeremia tadi. Saudara berkata walaupun 25 kehancuran, 29 mereka di Babel. Tetapi saudara Tuhan bilang berdoa untuk kesejahteraan. Saudara, dan kita tahu pada akhirnya muncul Sadrak, Mesak, Abednego di Babel. Muncul Daniel yang menjadi pemerintah, menjadi saudara seorang status jabatannya menteri. 3 raja berganti, dia tetap ada dalam jabatan itu, tapi pengaruhnya lebih luas. Kenapa? Karena mereka gak mengutuk, tapi mereka berdoa. Buktinya apa? Daniel melakukan yang terbaik. Maka saudara lihat pemerintahan waktu itu, Nebukadnezar pemerintahan yang kuat,
Pemerintahan waktu itu pemerintahan yang berhasil. Kenapa? Ada Sadrak, Mesak, Abednego yang menjadi orang buangan, tapi ketika dikasih pekerjaan mereka lakukan yang terbaik. Ada Daniel, saudara, yang 10 kali lebih pintar, orang paling jenius, tetapi dia tetap lakukan yang terbaik. Dia nggak bilang kamu yang menghancurkan kotaku, aku harus balas. Nggak, dia nggak mikirkan itu. Dia tahu kalau Tuhan kasih kesempatan dia bekerja, dia lakukan yang terbaik. Maka yang kedua, poin yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah yang terakhir. Mari kita menjadi orang-orang yang produktif. Jadi orang-orang yang berbuah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara, jangan mandul, tetapi lakukanlah sesuatu. Kenapa, saudara? Karena Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 bagian A diberkatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Yohanes 15 ayat 8a, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara, hari-hari ini jangan biarkan kehidupan kita mandul. Kenapa sih kita gak berbuah? Satu hal yang penting kenapa seorang gak berbuah, karena dia malas, saudara. Karena saya merenungkan, saya kan pegang panti asuhan. Saya suka bilang ke anak-anak begini, apa gak enak hidup kalian di sini? Kalau untuk saudara gak bisa pakai handphone, gak bisa main-main keluar, itu kan masa proses. Ada waktunya kalian lepas dari sini. Saya bilang, kalian tahu gak, dimanapun kalian hidup, bukan cuma sini. Makanya kalau kalian ada di sini cuma numpang hidup, udah Bapak akan pulangkan kalian. Kenapa? Kalau cuma numpang hidup, di mana-mana kita hidup. Saya bilang, kamu lihat rumah kami itu dekat dengan rel. Itu anak-anak rel, hidup gak? Hidup. Kamu pergi ke apa? Ke jalanan. Di situ banyak anak-anak minta-minta, hidup gak mereka? Hidup. Tapi kehidupan yang kayak gimana? Kualitas hidup yang seperti apa? Kamu ke terminal, itu banyak anak-anak situ. Duduk, sudah ngelem, sudah matanya hayal terus. Kamu ke penjara, hidup juga di penjara, itu ada penjara anak, rame orang di sana. Sekarang kamu pilih mau kehidupan yang seperti apa. Makanya surah Ulangan 28, Tuhan berkata, di hadapanmu kuperhadapkan dua pilihan. Adalah berkat dan adalah kehidupan di bawah petunjuk. Silakan kamu pilih. Dan pilihanmu ditentukan oleh apa? Kehidupanmu. Jikalau engkau mendengarkan baik-baik firman yang kukatakan 28 ayat 1, 2, 3, maka segala berkat ini akan turun. Hidup di dalam berkat. Baru ayat saudara 16 ke bawah itu bilang, tetapi jika engkau tidak mendengarkan firman yang disampaikan, jikalau engkau gak setia, maka segala hal ini akan terjadi. Tanah akan menjadi tembaga, langit akan menjadi besi, atau tanah menjadi besi, langit menjadi tembaga. Artinya tanah, kita hidup semuanya dari tanah. Baju, alat-alat ini semua dari tanah. Dari apa yang dihasilkan tanah. Ketika tanah terkutuk, maka gak ada sesuatu yang akan tumbuh. Dan di waktu itulah kehancuran dalam kehidupan kita. Doa saya hari-hari ini, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang mau hidup dalam kesetiaan mendengarkan firman Tuhan. Maka segala berkatnya akan turun bagi kita. Ketika berkat Tuhan turun, kita menjadi orang benar. Dan Alkitab berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Kita datang ke lingkungan, kita datang ke tempat pekerjaan, kita datang ke kota kita datang ke pemerintahan kita. Maka berkat ada di atas kepala kita. Dan kita alirkan nilai berkat, nilai-nilai kebenaran. Maka kita akan melihat di waktu Tuhan yang tepat 100% kota Medan akan dipulihkan oleh Tuhan. 100% saudara, kehidupan kota Medan, berkat kota Medan akan hidup di bawah berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat ke depan pemimpin-pemimpin benar, orang-orang benar di semua instansi akan Tuhan tempatkan. Karena Tuhan yang punya kuasa meninggikan dan merendahkan orang, menempatkan orang. Saya berdoa di dunia hukum, di dunia politik, di dunia pendidikan, di dunia usaha, di dunia saudara sosial dan apapun semua, saya berdoa biarlah orang-orang benar yang Tuhan tempatkan, yang punya karakteristik Kristus, sehingga kita akan melihat saudara apa yang Tuhan katakan, kota kita akan penuh dengan pujian,
Kota kita akan dipenuhi dengan orang benar. Kota kita sudah akan dipenuhi dengan nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya, yaitu nilai-nilai Tuhan. Sehingga anak cucu kita nanti akan menikmati warisan-warisan, legasi-legasi yang datang dari surga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Sama-sama makin berdiri. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi setiap kami. Pagi siang hari ini kami percaya Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami senantiasa berdoa bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Bapak. Begitu Lango Tuhan, dan kira-kira memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Berkati kehidupannya, istrinya dan anaknya Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Informasi gereja bagi setiap kita Bapak Ibu pagi hari ini, bahwa ibadah kita berlangsung masih seperti biasa. Untuk ibadah pertama di jam 9 pagi dan ibadah kita di jam 11 pagi. Kita juga ada ibadah Bapak Ibu yang rindu berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini setiap hari Selasa. Ibadah alam berdoa jam 7.30 malam. Kami mengajak Bapak Ibu, Saudara yang rindu bergabung dalam ibadah doa kita di Selasa malam di tempat ini. Kemudian juga di sini ada ibadah pemuda Bapak Ibu, bagi anak-anak muda mari bergabung GC di hari Sabtu jam 18.30 WIB atau jam di setengah 7 malam. Kami mengajak anak-anak muda untuk boleh bergabung bersama dengan kami di ibadah Pamuna. Demikian warta bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita memberi dengan penuh sukacita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami boleh diberkati lewat ibadah kami Tuhan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu terus mengajar kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berdoa, yang peduli untuk negeri dan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami Tuhan tempatkan, maka kami percaya kami akan mengusahakan dan berdoa untuk tempat ini, supaya kesejahteraan Tuhan turun bagi kota, bagi bangsa, bagi tempat di mana kami ada ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Peggy ya Tuhan, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, pengurapan hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Kau memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan, berkat atas seluruh pelayanan hamba-Mu, berkati istri, berkati anak, berkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Bahkan di ibadah yang kedua, Tuhan pengurapan-Mu, hikmat-Mu terus bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap aktivitas, bahkan studi, segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Engkau membuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Bahkan seluruh persembahan sudah dibawa ya Tuhan. Berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan sudah memberi, berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Bahkan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah Tuhan berlimpah atasmu. Diberkatilah tembokmu, diberkatilah purimu. Sejahtera dan sentosa engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapak, jikalau sebentar setiap kami akan kembali meninggalkan tempat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Allah kita bertanggung